Hamparan pemandangan pegunungan luas yang ditutupi kabut seperti pagi ini menjadikan Pegunungan Lawu menyajikan panorama tak habis untuk dinikmati. Betapa indahnya Indonesia, anugerah Tuhan yang tak ternilai. Satu bagian dari keindahan alam itu, yakni Candi Sukuh. Candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang menjadi bukti kebesaran agama Hindu di Jawa. Situs Candi Sukuh dilaporkan pertama kali pada masa pemerintahan Inggris di Jawa, yakni pada tahun 1815 oleh Johnson, Residen Surakarta masa itu. Johnson ditugaskan oleh Thomas Stanford Raffles untuk mengumpulkan data-data guna menulis buku The History of Java. Kemudian setelah masa pemerintahan Inggris di Jawa tumbang pada tahun 1842, Van der Waals yang berkewarganegaraan Belanda melakukan penelitian terhadap Candi Sukuh. Teras pertama Candi. Pada teras pertama terdapat gapura utama. Pada gapura ini ada sebuah sengkala dalam bahasa Jawa yang berbunyi Gapura Buto Aboro Wong, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah Gapura sang raksasa memangsa manusia. Kata-kata ini memiliki makna 9, 5, 3, dan 1. Jika dibalik maka didapatkan tahun 1359 Saka atau dalam angka Masehi 1437. Teras kedua Candi. Gapura pada teras kedua sudah rusak. Di kanan dan di kiri gapura yang biasanya terdapat patung penjaga pintu atau dwarapala, didapati pula, namun dalam keadaan rusak dan sudah tidak jelas bentuknya lagi. Namun pada gapura ini, terdapat sebuah candra sengkala pula dalam bahasa Jawa yang berbunyi, Gajah Wiku Anuhut Buntut. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, Gajah Pendeta Menggigit Ekor. Kata-kata ini memiliki makna 8, 7, 3, dan 1. Jika dibalik, maka didapatkan tahun 1378 Saka atau tahun 1456 Masehi. Jadi jika bilangan ini benar, maka ada selisih hampir 20 tahun dengan gapura di teras pertama. Teras ketiga Candi. Pada teras ketiga ini terdapat pelataran besar dengan candi induk dan beberapa relief di sebelah kiri serta patung-patung di sebelah kanan. Jika para pengunjung ingin mendatangi candi induk yang suci ini, maka batuan berundak yang relatif lebih tinggi daripada batu berundak sebelumnya harus dilalui. Selain itu, lorongnya juga sempit. Konon arsitektur ini sengaja dibuat demikian, sebab candi induk yang mirip dengan bentuk vagina ini menurut beberapa pakar, memang dibuat untuk mengetes keperawanan para gadis. Menurut cerita, jika seorang gadis yang masih perawan mendakinya, maka selaput darahnya akan robek dan berdarah. Namun apabila ia tidak perawan lagi, maka ketika melangkai batu undak ini, kain yang dipakainya akan robek atau terlepas. Relief pertama. Di bagian kiri dilukiskan Sang Sahadewa atau Sadewa, saudara kembar Nakula dan merupakan yang termuda dari para Pandawa 5. Keduanya adalah putra Prabu Pandu dari Dewa Madrim, istrinya yang kedua. Madrim meninggal dunia ketika Nakula dan Sadewa masih kecil dan keduanya diasuh oleh Dewi Kunti, istri utama Pandu. Dewi Kunti lalu mengasuh mereka bersama ketiga anaknya dari Pandu, Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Relief ini menggambarkan Sadewa yang sedang berjongkok dan diikuti oleh seorang punakawan atau pengiring. Berhadapan dengan Sadewa terlihatlah seorang tokoh wanita, yaitu Dewi Durga, yang juga disertai seorang punakawan. Relief kedua. Pada relief kedua ini dipahat gambar Dewi Durga yang telah berubah menjadi seorang raksasi yang berwajah mengerikan. Dua orang raksasa mengerikan
Kalantaka dan Kalanjaya menyertai Batari Durga yang sedang murka dan mengancam akan membunuh Sadewa. Kalantaka dan Kalanjaya adalah jelmaan bidadara yang dikutuk karena tidak menghormati dewa, sehingga harus terlahir sebagai raksasa berwajah buruk. Sadewa terikat pada sebuah pohon dan diancam dibunuh dengan pedang karena tidak mau membebaskan Durga. Di belakangnya terlihat antara lain Semar, terlihat wujud hantu yang melayang-layang, dan di atas pohon sebelah kanan ada 2 ekor burung hantu. Lukisan mengerikan ini kelihatannya merupakan lukisan hutan Setra Gandamayu, atau lebih dikenal dengan Gandamayit, tempat pembuangan para dewa yang diusir dari surga karena pelanggaran. Relief ketiga. Pada bagian ini digambarkan bagaimana Sadewa bersama punakawannya, Semar, berhadapan dengan pertapa buta bernama Tambrapetra dan putrinya Nipandapa di pertapan Pring Alas. Sadewa akan menyembuhkannya dari kebutaannya. Relief keempat. Adegan di sebuah taman indah di mana sang Sadewa sedang bercengkrama dengan Tambrapetra dan putrinya Nipandapa, serta seorang punakawan di pertapan Pring Alas. Tambrapetra berterima kasih dan memberikan putrinya kepada Sadewa untuk dinikahinya. Relief kelima. Lukisan ini merupakan adegan adu kekuatan antara Bima dan kedua raksasa, Kalantaka dan Kalanjaya. Bima dengan kekuatannya yang luar biasa sedang mengangkat kedua raksasa tersebut untuk dibunuh dengan kuku Pancanaka. Pada bagian kanan terdapat 2 buah patung Garuda yang merupakan bagian dari cerita pencarian Tirta Amerta, air kehidupan, yang terdapat dalam kitab Adi Parwa, kitab pertama Mahabharata. Pada bagian ekor sang Garuda terdapat sebuah prasasti. Kemudian, sebagai bagian dari kisah pencarian Tirta Amerta tersebut, di bagian ini terdapat pula 3 patung kura-kura yang melambangkan bumi dan penjelmaan Dewa Wisnu. Bentuk kura-kura ini menyerupai meja, dan ada kemungkinan memang didesain sebagai tempat menaruh sesajian. Sebuah piramida yang puncaknya terpotong melambangkan gunung Mandaragiri yang diambil puncaknya untuk mengaduk-aduk lautan mencari Tirta Amerta. Pada bagian ini juga terdapat prasasti Sukuh. Selain candi utama dan patung-patung kura-kura, Garuda, serta relief-relief, masih ditemukan pula beberapa patung hewan bertanduk seperti celeng dan gajah berpelana. Pada zaman dahulu, para kesatria dan kaum bangsawan berwahana gajah. Ada pula bangunan berelief tapal kuda dengan 2 sosok manusia di dalamnya, di sebelah kiri dan kanan yang berhadapan satu sama lain. Semoga kekayaan budaya Indonesia ini terus lestari dan dapat dinikmati generasi berikutnya.